Halo YouTube, kami akan unboxing sebuah handphone resmi yang dari namanya aja udah bisa membuat bergetar. Ultra. Selain Mi 11 Ultra, Xiaomi juga rilis Mi 11 Lite. Ini menarik sekali. Ini handphone tertipis yang bisa Anda pilih. Kalau Anda suka yang tipis-tipis, ini tipis abis. Dan akhirnya Xiaomi rilis Mi Band 6. Yowes lanjut, yes ini Mi 11 Ultra atau kami menyebutnya sebagai MIUI yang akhirnya resmi. Ini berwarna keramik black dengan versi RAM 12GB dengan storage 256GB. Langsung kita buka plastiknya dan disambut oleh Alvin. You're the man, Alvin. Langkah keluarga Xiaomi yang macam ini, yes, setuju, the coolest company, membuat kita percaya bahwa ada seseorang yang bertanggung jawab menakodai. Kita buka kotak ini, ada SIM ejector, ada casing, Type-C to headphone jack, buku manual, dan macam ini casingnya. Gue deh ya bolongannya ini. Nah ini adaptor headphone jacknya. Walaupun kabelnya agak tipis, tapi kami mengapresiasi Xiaomi. Ini langkah yang baik. Lalu inilah unitnya. Duh nggak sabaran. Taruh samping dulu. Lalu ini ada kertas burem. Gak tahu ini buat apaan ya. Di sini ada kabel Type-C, lalu ini tempat apa ya kok kosong? Dan inilah 67 watt chargernya. Yap, ini 67 wattnya ukurannya termasuk kecil. Ini sudah pasti pakai teknologi GaN atau gallium nitrida. Ini kami coba charge dari 0 dalam jangka waktu setengah jam capai 76%. Seharusnya ini udah 90% loh. Mungkin ada gangguan sedikit kali. Tapi tetap ini cepet banget. Mengingat Mi 11 Ultra ini 5000 mAh. Yuk sekarang buka si MIUI ini. Aduh, gede banget ya. Tepuk tangan untuk wah, gede banget. Cabut stiker ini dulu. Gede banget ya. Dan ini bumpnya enggak nyantai. Mungkin ini rekor dunia saat ini dengan kamera bump tertinggi. Tapi bener sih, di DxOMark pun si MIUI ini peringkat nomor 1 untuk kamera. Ya nggak heran, karena juga si MIUI ini menggunakan sensor terbesar 50 megapiksel dengan besaran sensor 1/1,2 inci dengan 8 lapisan lensa atau 8P. Tapi ada sesuatu mengenai 8P ini. Besar sensornya itu membuat mendapatkan natural bokeh macam ini. Ini mantep bener. Nah, mengingat ini sensornya besar, gimana kalau kita coba foto completely dark? Ini otomatis ya, begitu dia deteksi kegelapan, maka ada tulisan ini, Night 2S. Itu 2S-nya adalah second, jadi 2 detik. Yuk kita foto. Wah. Tapi ini masih kurang gelap. Kami coba gelapkan lagi. Terdeteksi Night 5S, jadi 5 detik. Wah, ini benar-benar gelap loh. Tapi dia bisa foto macam ini. Walaupun warnanya agak sedikit ngaco, tapi well done Xiaomi. Ini keren. Lalu ini ultra wide 48 megapiksel dengan field of view 128 derajat. Yap, ini lebar sekali. Dan ini berautofokus yang juga bisa digunakan untuk ambil makro. Tapi ya nggak deket-deket amat sih makronya. Lalu periskopnya 48 megapiksel juga dengan 5 kali optical zoom. Ini contoh videonya. Lalu kamera depan 20 megapiksel yang tidak autofokus. Nah, ketika kamera belakangnya ini dapat merekam hingga 8K, 8K, 24 frame per second, baik di wide, ultra wide, maupun tele. Wah, ini handphone pertama, perdana
yang bisa gini. Seperti biasa Xiaomi, power dan volume di kanan, lalu di atas ada infrared sensor buat matiin AC orang lain, mic, dan speaker Harman Kardon. Wah, ini nggak sembarangan. Harman Kardon adalah produsen speaker ternama. Untuk itu kami ingin bandingkan dengan speaker-speaker handphone flagship yang menurut kami cocok untuk dilawan, S21 Ultra dan Mate 40 Pro. Yuk kita lawan. Wah, ini sudah jelas top of the line-nya Android. Ya, kami belum bisa bilang terbaik karena ada handphone gaming yang kami belum dengar hasil speakernya. Kita ke layarnya. Dan ini handphone Android yang support Dolby Vision yang bisa Anda beli sekarang ini. Ya, masih PO sih kalau sekarang. Ini macam di iPhone 12 series. Ini kami coba play video Dolby Vision yang kalau handphone lain ngeplay, contohnya Poco F3 ini, lihat, jadinya nggak karuan warnanya. Video ini baru bener ketika di-play di layar yang support Dolby Vision. Bahkan di monitor kami pun hancur, karena monitor kami tidak support Dolby Vision. Wah, Xiaomi ini gokil sih. Ini layarnya E4 AMOLED 10-bit, 1 miliar warna, dengan resolusi 2K. 2K itu berapa kali berapa ya? Oh, ini 0 kali 10 dengan refresh rate 120 Hz dan touch sampling rate 480 Hz. Yang sudah pasti support HDR di YouTube. Memiliki akurasi warna DCI-P3 dengan delta I di bawah 1. Mendapati rating tertinggi di DisplayMate A+. Membuat ini sangat menarik untuk dipakai sehari-hari. Tapi sayang, ini Xiaomi yang tidak terpasangkan screen protector. Kami tidak tahu apa taktik Xiaomi untuk tidak menaruhkan itu. Mungkin karena pinggir-pinggirnya yang lumayan curve, terkecuali di bagian ujung-ujungnya. Ya, ujung-ujung ini sebagai bumper pelindung benturan ketika jatuh. Jadi tidak dipasangkan. Atau karena ini Gorilla Glass Victus. Nah, karena nggak ada screen protector, maka kami pasangkan hydrogel favorit kami. Yap, kami tidak dibayar untuk menyebutkan mereknya ini. Tokubetsu. Nah, ini kami suka sekali karena waktu pertama kali kami beli ini agak kaget karena pemasangannya yang unik. Tapi sebelumnya Anda harus tahu sifat hydrogel itu. Yap, cirinya adalah berpermukaan kulit nenek atau wrinkle. Ini sama sekali tidak mengganggu penglihatan. Tapi keuntungannya, screen protector hydrogel tidak mengganggu touch input. Ini alasan utama kami selalu memakai hydrogel. Dan Tokubetsu ini ada lapisan hidrofobiknya. Jadi air tidak nempel. Terasa tidak memakai screen protector sama sekali. Ini adalah alasan kami selalu pakai hydrogel. Dan kami baru tahu ada yang versi matte. Ini enak, jadi nggak mantul. Dan ini anti fingerprint dan tidak berkulit nenek. Tapi ini membuat fingerprint layar jadi agak susah. Ini harus register ulang fingerprint kita agar optimal. Selebihnya Anda tinggal cari tipe handphone Anda karena mereka punya database yang lengkap. Link tokonya kami taruh di deskripsi. Nah, ngomongin kamera bump sebesar ini, banyak yang tidak notice bahwa di bagian sini ada mic tersembunyi. Yap, ini macam di S20 Ultra, penempatan mic di kamera bump yang berfungsi untuk menangkap suara dari belakang. Yang Xiaomi sendiri mempunyai fitur zoom mic, yang hasilnya yap, itu fungsinya. Dan lubang mic ini membuat ada bolongan di casingnya. Yes, ini casing bawaannya. Tapi ya, ada bagian kaca sebesar ini di bagian belakang membuat ketidaknyamanan karena takut pecah. Karena kepentok atau jatuh, akhirnya kami menemukan casing yang cocok untuk ini. Bagian kacanya ikut ditutup, tapi
Tapi sayang produsen casingnya tidak menyadari ada bolongan mic tersebut. Ya udah kita bolongin aja. Kami gunakan Dremel untuk bolongin ini. Yes, aman sekarang. Jadi bolongannya tidak tertutup. Dan ini back covernya keramik. Ini tahan level 8 kebaretan. Kalau kata Om Botak. Tapi ini kami merasa agak kerasa tipis ya. Mungkin ada teknologi baru membuat keramik lebih tipis lagi. Jadi lebih enteng. Ya ini handphone yang tidak enteng sih. Mengingat beratnya segini. Apa jangan-jangan bukan keramik? Memang tangan kami tidak biasa megang keramik. Nah ini yang udah biasa. Sikil. Oh iya, kerasa keramiknya. Tapi hanya ada satu cara untuk membuktikan. Yuk kita lihat dalemannya. Xiaomi pertama yang memiliki rating IP68. Anda bisa cek link di deskripsi untuk info lebih lanjut soal Mi 11 Ultra atau MIUI. Mohon aktifkan loncengnya agar part selanjutnya Anda tidak ketinggalan. Share ke WhatsApp grup, Facebook grup, dan Telegram grup Anda. Sekian quick review-nya. Terima kasih telah menonton. Ketika pengen foto bareng, minta difotoin. Coba Mbak foto Mbak. Bisa ngeliat previewnya dari sini. Oh, layarnya udah sombong banget, ada di belakang layarnya. Mbak nggak tahu kan? Belum rilis Mbak, 2 hari lagi.